Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Alaida Rahmat dari kelas 12 IPS 1. Saya akan melakukan presentasi materi senam lantai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, senam lantai adalah senam yang memeragakan gerakan akrobatik dengan menggunakan irama lagu. Senam lantai mengutamakan keseimbangan, kekuatan, kelenturan, dan keluasan. Senam lantai memerlukan ruangan 12 kali 12 meter untuk melakukan senam lantai. Nah, senam lantai juga harus menggunakan matras. Tujuannya agar meminimalisir cedera yang terjadi karena banyak gerakan yang bersentuhan dengan lantai. Nah, senam lantai juga melibatkan gerakan akrobatik seperti berguling, berputar, bertumpu pada tangan atau kaki, bertumpu pada punggung, bertumpu dengan kepala, dan masih banyak lainnya. Senam lantai disinyalir sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Saat itu masyarakat Yunani kuno sangat sudah akrab dengan olahraga ini, salah satunya senam lantai. Dengan berjalan seiringnya waktu, senam lantai mengalami perubahan. Adolf Spies dan Justus Carlyle menjadi tokoh utama dalam perubahan senam lantai ini. Senam lantai memasuki Indonesia pada tahun 1912 yang dibawa oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Dr. H.F. Minkema. Minkema menjadi sosok penting yang menyebarluaskan olahraga ini di tanah air. Minkema mengajarkan olahraga senam lantai di sekolah-sekolah milik Belanda. Alhasil olahraga ini mengalami perkembangan dengan pesat dan berujung pada terbentuknya Persatuan Senam Indonesia atau Persani pada tahun 1963. Tujuan senam lantai. Tujuan melakukan senam lantai selain untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai sendiri, juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam dengan alat. Selain tujuan tersebut, senam lantai juga mempunyai manfaat secara fisik maupun mental. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai unsur-unsur gerakan senam lantai. Unsur-unsur gerakan senam lantai yang pertama, ada kekuatan. Beberapa gerakan yang ekstrim hanya dapat dilakukan apabila sang atlet atau seseorang mau dan bersedia melebarkan jangkauan energi tubuhnya melalui latihan-latihan dasar senam lantai. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan tubuh berarti seseorang bisa mengontrol dalam keseimbangan tubuh saat sedang melakukan senam lantai. Yang ketiga, keluasan. Keluasan tubuh berarti tubuh tidak bersifat kaku saat melakukan senam lantai, atau dengan kata lain tubuh harus bersifat lentur. Dan keempat, kelenturan. Tubuh yang lentur bisa menjadi senjata andalan bagi seorang atlet atau seseorang untuk melakukan gerakan senam lantai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam gerakan senam lantai. Yang pertama, ada teknik guling depan. Guling depan adalah berguling ke depan dengan menggunakan bagian atas belakang badan. Teknik guling depan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, teknik guling depan dengan awalan berdiri. Yang kedua, teknik guling depan dengan awalan jongkok. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teknik guling depan dengan awalan berdiri. Langkah melakukan guling depan dengan awalan berdiri yaitu berdiri tegak, tangan lurus di samping badan, angkat kedua tangan ke depan, bungkukan badan, posisi tangan di atas matras, posisi kaki lurus, siku ke samping, masukkan kepala di antara kedua tangan, sentuh bahu ke matras, bergulinglah ke depan, lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Sikap akhir guling depan adalah jongkok kemudian berdiri tegak. Langkah melakukan guling depan dengan awalan jongkok yaitu diawali dengan sikap jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada dan kedua tangan bertumpu pada ujung kaki kira-kira 40 cm. Kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan melalui kepala dan dagu ditundukkan sampai ke dada. Selanjutnya,
Pada saat panggul menyentuh matras, peganglah lutut kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Nah, yang kedua ada guling ke belakang. Guling belakang adalah menggulingkan badan ke belakang dengan posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, dan kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Langkah melakukan guling ke belakang yaitu posisi jongkok, kedua kaki rapat, dan tumit diangkat. Selanjutnya kepala menunduk, dagu rapat ke dada, kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap bagian atas untuk siap menolak. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Selanjutnya yang ketiga ada teknik kayang. Kayang adalah posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Langkah melakukan gerakan kayang yaitu sikap permulaan berdiri, kedua tangan menumpu pada pinggul. Lalu kedua kaki ditekuk, siku tangan ditekuk, kepala dilipat ke belakang. Selanjutnya kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. Dan posisi badan melengkung bagai busur. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan teknik sikap lilin. Langkah melakukan teknik sikap lilin yaitu letakkan badan tidur terlentang, kedua badan ditaruh di samping badan dan pandangan ke atas. Angkat kedua kaki lurus ke atas dan rapat. Selanjutnya, gunakan seluruh bagian pundak sebagai landasan dan dibantu oleh kedua tangan yang menopang pada pinggang. Terakhir, kencangkan otot perut dan pertahankan sikap ini beberapa saat sembari menjaga keseimbangan. Adapun manfaat-manfaat senam lantai diantaranya yaitu 1. Membuat tubuh menjadi lentur. Dengan rutin melakukan senam lantai akan dapat bergerak lebih fleksibel sehingga akan terhindar dari cedera saat melakukan aktivitas lainnya. Kedua, menguatkan otot tulang. Dengan melakukan aktivitas senam lantai, tubuh dilatih untuk menahan beban diri sendiri. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. Tubuh yang rutin melakukan kegiatan senam lantai akan terbentuk perlindungan yang kuat secara otomatis. Keempat, meningkatkan kekuatan otot. Bukan hanya tulang doang yang kuat, akan meningkatkan tulang yang kuat, tetapi jika melakukan senam lantai ini dengan rutin, otot pun akan menjadi kuat. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling ke belakang bisa jadi karena yang pertama, penempatan tangan terlalu jauh di belakang sehingga sikapnya salah dan tidak membuat tolakan. Lalu yang kedua itu karena keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Yang ketiga, salah satu tangan yang menumpu kurang kuat atau yang menumpu bukan telapak tangan. Nah, yang keempat, posisi mengguling kurang sempurna. Hal itu disebabkan karena kepala menoleh ke samping. Terakhir, yang kelima, keseimbangan tidak terjaga dan miring karena mendarat dengan lutut, seharusnya dengan telapak kaki. Macam-macam gerakan senam lantai. Guling lenting, guling ke depan, guling ke belakang, kayang, sikap lilin, terus lompat kangkang, lompat ikan, salto ke depan, dan masih banyak lainnya. Cara agar aman melakukan senam lantai yaitu yang pertama itu melakukan pemanasan, dan yang kedua menggunakan matras. Yang ketiga, fokus saat melakukan senam lantai. Yang keempat, melakukan pendinginan. Kesalahan yang sering terjadi pada waktu melakukan sikap lilin. Yang pertama, pinggang hanya ditopang dengan menggunakan ibu jari. Kedua kaki cenderung condong ke belakang, sehingga berat untuk ditopang serta tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ketiga, kedua kaki cenderung condong ke depan. Yang keempat, penempatan siku-siku tangan terlalu keluar dari garis lebar badan yang semestinya. 5. Tidak atau kurang bertumpu kepada pundak.
Ya, senam lantai adalah salah satu bagian dari senam artistik yang dapat dikatakan ekstrim. Hal tersebut dikarenakan senam lantai membutuhkan keterampilan tubuh yang ekstrim yang menonjol keindahan gerak, kerumitan gerak, kekuatan gerak, keluasan gerak, keseimbangan, dan kelenturan gerak untuk dipertontonkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.